salah. Lalu Bapak Ibu ada tulisan di situ bahwa kami, menyatakan bahwa saya bukan robot. Itu bukan error, itu memang kita buat karena terjadi serangan kemarin dari robot. Hal ini yang menyebabkan, eee, aplikasi ini menjadi kita lindungi lagi supaya robotnya tidak bisa akses gitu. Kalau Bapak Ibu manusia ya tinggal klik manusia atau ditunggu saja pasti, akan diarahkan ke yang berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Nah itu lalu kalau admin, Mas Wahyu ada klik yang bedanya beda. Nah, ini bagi admin BPP atau Kajep, nah ini baru bisa aksesnya di sini, beda. 2025.epusluh.id /admin/login gitu ya. Jadi jangan yang tadi tidak bisa masuk Bapak Ibu. Ada yang kemarin, "Pak, saya nggak bisa masuk, ini error." Loh Bapak sebagai apa? Koordinator BPP. Ya salah masuknya. Itu salah masuk kamar ya, untung nggak dipukulin, kalau masuk ke kamar orang kan dipukulin kan gitu Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai salah masuk kamar. Nah itu Bapak Ibu, coba kita lanjut ke login yang penyuluh. Bapak Ibu ini ada tulisannya, penginputan LTT hanya dapat dilakukan hingga pukul 19.30 WIB setiap harinya. Setelah itu tidak akan bisa gitu ya. WIB ya, kalau di Maluku berarti waktu Maluku jam 20.30 waktu Indonesia Tengah. Tinggal masukin Mas username, password. Nah, login. Nah, Bapak Ibu ini login data ini hari ini. Bapak Ibu tinggal pilih desa, klik desa. Nah, target sisalahkan, lalu jenis LTT. Pak Hamid di Maluku itu ada Opla nggak sama Padigogo? Padigogo ada ya? Ada ya, Pak Hamid? Saya jadikan co-host Pak Hamid. Ini bisa dibuka Pak Hamid? Coba bisa dibuka. Di unmute coba. Mudah-mudahan sih, kalaupun ada jadi nanti tinggal kalau Bapak Ibu sudah ngisi LTT terus Padigogo ada, ngisi lagi nanti kedua dengan desa yang sama, insya Allah tidak akan terblokir. Kecuali ngisi yang sama itu akan terblokir. Reguler, klik reguler. Mas Wahyu, reguler. Halo, Iya, Pak Hamid untuk ya di nggak ada opla Pak. Kita Google oke. sama reguler aja Pak. Padigogo ada Pak ya? Tidak ada. Oke. Nah ini luas berah hari ini berapa? Luas berah itu adalah luas yang setelah panen tetapi belum diolah. Itu luas berah. Jadi sekarang ada panen 10 harusnya luas, berahnya tambah 10 kan gitu ya, tambah 10. Lalu realisasi olahan hari ini berapa? Misalkan 50, tapi jangan sampai luas berahnya 10 ngolah 50, Pak, ini contoh ya. Realisasi luas tambah tanam hari ini misalkan 20,5 ya, ketik aja 0,5. Realisasi luas panen 100 misalkan ya. Nah berarti besok lahan berahnya harusnya ada 100 karena tambah lahan berah ya. Simpan. Nah itu ada tulisannya, laporan berhasil disimpan, berarti Bapak Ibu sudah berhasil menyimpan data LTT di e-Puslu dan langsung sudah terreport. Pak, bagaimana kalau di saya tidak ada realisasi LTT 0? Nah, mungkin ulangi lagi Mas Wahyu. Logot dulu silakan supaya lebih aman ya, lancar. Cus. Nah, ngisi lagi. Desanya diisi. Nah, jenis LTT-nya reguler atau Padigogo silakan. Jadi kalau dua kali ngisi 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Keterangan tidak ada pertanaman. Ini contoh ya. Simpan lagi. Nah, ada keterangan di situ berarti Bapak sudah berhasil menyimpan data, update data partisipasi penyuluh.
Yang kami ukur bukan hanya LTT-nya Bapak Ibu, khusus penyuluh kami ukur adalah partisipasi penyuluh. Jadi kalau ada penyuluh 100 di Maluku harusnya 100 yang melaporkan gitu ya Pak Hamid. Meskipun nol, tetapi kan sudah melapor, gitu ya. Nah, itu jadi Bapak Ibu silakan. Selanjutnya kalau yang sudah tertinggal, ini masih ada ya harusnya kemarin. Lapor tertinggal itu khusus tanggal 1 dan 15 dan tidak bisa melakukan verifikasi. Kenapa? Datanya sudah pasti. Nah, tinggal pilih mekanismenya hampir sama, pilih tanggal, jam, silakanlah sesuai. Kalau jam nggak pengaruh. Pilih tanggal misalkan 10, klik LTT reguler, oplah atau ini desanya apa, sama ya kayak tadi, pilih, terus reguler 000, misalkan ini 000. Kalau ada data silahkan diisi ya, misalkan 10, 20, ini misalkan 0. Nah, simpan lagi. Nah, ini berarti otomatis sudah terdata data Bapak Ibu. Nah, ini laporan berhasil disimpan. Simple Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang BPP memang kami nggak bisa karena harus berbasis NIM. Kecuali Mas Wahyu bisa nggak Mas Wahyu? Ini Pak saya coba Pak. Coba ya. Karena ini harusnya BPP, koordinator BPP yang bisa Bapak Ibu ya. Simpel Pak Hamid, klik klik klik, itu hanya 1 menit Bapak Ibu untuk laporan LTT-nya. Jadi 1 menit dari 4 jam saya pikir eh, nggak berat lah ya. Ibaratnya kalau kerja kita 8 jam, kalau dikurangi 1 menit, masih ada 7 jam 58 menit ya gitu ya Pak Hamid ya. Nah itu ya Bapak Ibu, maksimal kalau nggak salah barusan 2 menit ya, nggak nyampe malah Mas Wahyu yang ngisi klik klik klik. Yang penting datanya dicatat dulu. Kan tadi Bapak Ibu didorong untuk segera olah tanah, dikawal agar segera nanam, agar menggunakan teknologi yang tepat, pupuk yang tepat, pengendalian hama penyakit yang tepat, panen, lalu dicatat berapa hektar nanamnya dan dilaporkan. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi ini khusus, oh ini khusus koordinator nih. Cek verifikasi laporan. Nah itu target nanti ngisi target. Cek laporan. Kalau admin memang, nah ini sudah masuk Bapak Ibu, tinggal klik verifikasi. Nanti Bapak Ibu akan diminta datanya berapa gitu ya. Nah ini, nah itu dikasih buletan karena Mas Wahyu nggak boleh mengklik verifikasi karena itu nanti koordinator BPP ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau target ada yang kurang? Nah itu nanti ditarget, ditarget. Mas Wahyu klik aja target. Nah ini kalau muncul gini harus di-refresh lagi ya Bapak Ibu. Nah klik yang itu supaya nanti diarahkan ke yang ini. Karena ini takutnya banyak yang akses ya sehingga nanti server masih mencari mana yang kosong gitu ya. Nah ini target, ada target, lihat target bulan apa ini? April, lihat target. Nah di sini target kecamatan atau target desa, target desa. Nah Bapak Ibu tidak ada target, harusnya nanti buat target dulu, ditambah target. Nanti diangkat tadi ya Mas, ulangi lagi, tadi yang target, nah klik target, klik di angkanya, jangan dilihat target, di angka April, angka 8, nah di situ. Nah di situ, LTTO target kecamatannya belum ada ya. Oke, nanti di situ ada menu buat, nah itu silahkan bisa dibuat. Nah lalu ada presensi penyuluh, lihat presensi penyuluh, presensi penyuluh. Nah, presensi penyuluh Bapak Ibu bisa melihat penyuluh mana yang, nah ini penyuluhnya adalah yang sudah lapor atau belum gitu ya. Nanti akan kami share juga di akhir di jam 12 atau jam 1. Nah, ini kelihatan ngelapor atau tidak, 1 ngelapor, 0 tidak. Nah, ini bagus presensinya. Bapak Ibu bisa lihat kinerja Bapak Ibu. Nah, yang tidak melapor siapa Pak Hamid? Monggo silahkan cek masing-masing gitu ya. Oke, makasih Mas Wahyu, saya pikir sudah. Nanti kita diskusi, monggo kita diskusikan. Kalau ada yang kurang masih belum paham, kita diskusi di sini ya.
mungkin tidak memuaskan, lalu ada hotline juga di aplikasi kan bisa lihat di hotline ya tadi, silahkan hubungi hotline apabila ada kendala. Paling mudah sebenarnya hubungi teman terdekat yang sudah berhasil untuk, eee, oh melakukan, membimbing. Jangan malu untuk bertanya, daripada nanti kinerjanya jelek, nggak jadi ke Jakarta, ayo gimana? Nah kan percuma juga ke Jakarta, nggak pernah ngisi data LTT, kan gitu. Berarti nggak niat untuk di Jakarta. Nah ini, kita satu komando dari Pak Menteri, insya Allah nanti hari Sabtu ya, jadi semua Pak Hamid ini wajib dikumpul di PPP, mendengarkan arahan Pak Menteri, apa gitu ya. Nah itu satu komando. Nah bagi yang nggak mau, berarti nggak mau ke pusat gitu ya. Baik di SRAM di mana yang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ini Pak Kapus sampun join. Izin Pak Kapus, mohon arahannya. Sebelum kita diskusi nanti dari Pak Kapus dulu ya. Izin Pak Kapus, Mas Wahyu Pak Kapus. Oh sambung Bos. Izin Pak Kapus berkenan memberikan arahan. Alhamdulillah Pak Kapus sudah join Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah satu keluarga Pak ya. Jadi e-Puslo ini jangan, oh itu milik Puslo. Oh, bukan gitu. Ini milik kita. Ya Pak Hamid, nanti mohon disampaikan izin Pak Hamid. Jadi jangan sampai, oh itu Puslu error milik Puslu lah, bukan ini milik kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kan penyuluh sudah di Puslu, nah sudah di Badan SDM sehingga ini menjadi alat kita, ini rumah kita Bapak Ibu yang harus kita jaga bersama, yang harus kita banggakan bersama, yang harus kita sukseskan bersama. Ayo kita buktikan swasembada pangan ini bisa kita lakukan, gitu ya. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Kapus, izin Pak Kapus, atau sambil nunggu Pak Kapus, eh, silakan ada yang bertanya. Nah, ini Pak Jamaluddin Paut sama Ian Kapuate. Ini sambil nunggu Pak Kapus ya, mudah nanti Pak Kapus join, baru kita lanjut lagi. Silakan Pak Jamaluddin. Baik, terima kasih Pak Acep. Monggo, silakan. Dengar suara saya? Baik, Kak. Jadi ini terkait dengan mungkin BOP dulu ya, karena tadi disinggung menyangkut BOP. Saya juga coba sampaikan juga. Ini BOP ini menurut sampai terakhir ini rata-rata teman-teman yang belum dapat BOP-nya. Nah, tapi maksudnya kita itu tak BOP itu di bawah daerah. Boleh sekali ya, ini mungkin bikin. Nah, seperti itu ya, seperti itu seperti sekali. Makanya di itu ya rekomendasi BP itu. Itu dikembalikan ke daerah. Itu jadi kayak bisa. Barat saya Suaranya Pak Pak Jamaluddin, suaranya tidak jelas atau coba ditutup dulu videonya baru bicara ya. Mungkin sinyal. Nah, ayo monggo Pak Jamaluddin. Monggo silakan. Nah, jadi ini sekarang ini ini dari Mhm. Nggak jelas juga Pak ya suaranya? Oke. Oh baik Pak Jamaluddin gini, karena suaranya nggak jelas. Untuk BOP itu memang
harus menunggu dulu perkadanya direvisi, Pak, ya. Mudah-mudahan Pak Hamid, karena uangnya sebenarnya udah di provinsi, Pak, dari awal, tapi memang karena harus revisi perkada kemarin sebenarnya sudah dijumkan oleh Pusluh juga, Pak, untuk ke dinas-dinas supaya mempercepat, kasihan juga kami sangat peduli juga, Pak, dengan penyuluh, kan kasihan, Pak, ya, penyuluh. Nah, untuk itu beberapa teman-teman insya Allah TU juga sudah mempercepat, Pak, dan mudah-mudahan kemarin sudah lesson learn juga dari lokasi-lokasi yang sudah jalan. Ini mudah-mudahan tidak ada kendala, Pak, ya, di Maluku Maluku, Pak Hamid, ya, mohon. Jadi karena uangnya sekarang sudah di DAK, Pak, itu memang dari Kementerian Keuangannya. Nah, kalau seandainya tahun depan sudah pool di Kementan memang tidak di DAK lagi, Pak, tetapi di Kementan. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Makanya, eee anggaran ini paralel, Pak, ya, penyusunan anggaran, tetapi yang 2025 ini sudah di, eee, daerah. Mudah-mudahan perkadanya sudah selesai ya, revisi perkadanya Pak Hamid ya, dari daerah, atau kalaupun enggak, sambil paralel kemarin kan waktu Jum sudah diberi, stimulus-stimulus ya, seperti apa, kira-kira mempercepatnya. Lalu yang berikutnya untuk di aplikasi Bapak Ibu, BOP insya Allah mudah-mudahan sebenarnya kami coba tadi malam, cuman ternyata belum bisa karena servernya tinggi juga, sehingga mudah-mudahan nanti kami coba terus, Pak, mudah-mudahan sih besok sudah bisa yang BOP ya, sehingga Bapak Ibu tapi itu tidak mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi untuk rekomendasi di pusat itu kalau seandainya ini belum jalan, kita langsung memberi rekomendasi, Pak. Jadi yang penting revisi perkadanya sudah di email, itu kalau nggak salah berbagai alternatif ada gitu ya, Pak Pak Jamaluddin. Tapi memang yang, aplikasi untuk BOP mudah-mudahan nanti malam sudah bisa, karena kan Bapak bisa meliput 1 bulan sekali gitu ya. Untuk itu kalau yang untuk perkada, nah ini mungkin daerah yang memang berkewenangannya, Pak, ya, karena itu kan harus disetujui oleh pemerintah daerah, Pak, ya, antara bupati dan DPRD, kabupaten atau kota setempat. Gitu ya, Pak Jamaludin ya. Oh, izin Kakak udah join, mungkin nanti sudah bisa memberikan mungkin nanti Bu ini ya, Pak Ian, nanti Pak Kapus izin monggo silakan. Mungkin Pak Kapus dulu ya, Pak Ian ya. Nanti biar panjang. Monggo Pak Kapus berkenan memberikan Iya, arahan. baik. Jelas ya suara ya Pak Acep ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sampun Bapak, jelas. Baik, ini Pak Acep yang hadir dari mana saja ini Pak Acep? Ternyata baru dari Maluku, Pak. Maluku Utaranya nanti kami mungkin cek lagi. Tapi ini dari Oke, Maluku. oke. Ya, saya kira Ada dari Maluku kan Makassar juga. bagus toh, sudah bagus toh Maluku. Sebenarnya bagus Pak, Pak Hamid soalnya bergerilya. Oh ya, baik. Ya, baik. Makasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan koordinator penyuluh ataupun rekan-rekan penyuluh ya yang tersebar di Provinsi Maluku, kemudian Pak Acep ya selaku kelompok substansi kelembagaan dan pemberdayaan petani, kemudian rekan-rekan pusat penyuluhan yang hadir pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, di beberapa kesempatan sebetulnya kami sudah sampaikan ya terkait dengan urgensi adanya Galuh LTT ini ya, itu tentu tidak lepas dari terbitnya Inpres nomor 3 tahun 2023. Di mana di Inpres nomor 3 tahun 2003 ini 2025 ini ya, bagaimana rekan-rekan penyuluh diberdayakan di masa transisi ini. Insya Allah per 1 Januari 2026 Bapak Ibu sekalian menjadi bagian keluarga besar Kementerian Pertanian. Sehingga kita sama-sama berdoa Bapak Ibu ya, mudah-mudahan alih pengalian rekan-rekan dari daerah ke pusat ini nanti berjalan smooth dan berjalan lancar ya Bapak Ibu sekalian, baik dari sisi ketenagaan maupun dari sisi keuangan, dan tentu nanti dari sisi kewenangan juga akan seiring regulasi juga akan segera diterbitkan, karena kami juga sementara berprogres terkait dengan Perpres Bapak Ibu ya, Perpres pembagian konkurensi kewenangan antara pusat, kami Kementerian Pertanian, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, itu masing-masing kewenangan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, di bidang ketenagaan, di bidang kelembagaan itu seperti apa. Sehingga tentu setelah Perpres terbit kewenangan akan semakin nampak apa perlu tidaknya kelembagaan kelembagaan
daerah yang mengurusi fungsi penyuluhan apakah masih ada atau tidak. Tapi saya kira baik itu bidang, KLC ataupun UPTD, itu saya kira kalau toh keberadaannya masih ada tidak masalah Bapak Ibu ya. Karena dari sisi konkurensinya ini sudah dipetakan. Baik, kemudian kami lanjut terkait dengan urgensi kaitannya dengan pendayagunaan ini, terkait adanya Galuh LTT ini ya, gerakan penyuluh mendorong luas tambah tanam untuk mencapai swasembada pangan. Ini sebetulnya adalah implementasi amanat dari Inpres, dari Pak Presiden menginstruksikan ke Pak Menteri Pertanian ya, khususnya di poin 2. Bentuk pendayagunaannya seperti apa, Bapak Ibu ya? Tentu karena judulnya adalah swasembada pangan, Impres pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan, tentu bentuk-bentuk pendayagunaan dalam rangka swasembada pangan. Saat ini Pak Mentan konsen bagaimana Indonesia, sebagaimana arahan Pak Presiden ya, swasembada pangan secepat-cepatnya. Target pertama adalah komoditi padi, tentu swasembada beras Bapak Ibu ya. Sehingga melalui Galuh LTT ini dalam jangka pendek ini kami selaku penanggung jawab di Pusat Penyuluhan Pertanian, eselon 1 kami kan BPP SDMP, salah satu kinerjanya yang diukur adalah bagaimana mendayagunakan penyuluh tersebut, bagaimana penyuluh itu bergerak sehingga melalui Galuh LTT dengan aplikasinya adalah e-Pusluh, itu akan terdokumentasi kinerja kita semua, baik kami di pusat tentu supporting dari Bapak Ibu di provinsi, di kabupaten, dan Bapak Ibu di penyuluh di wilayah kerja masing-masing melalui tadi itu e-Pusluh. Nah, sehingga harapannya tentu Bapak Ibu ya, kami mohon betul-betul e-Pusluh ini menjadi semacam apa ya, satu kebiasaan bahwasanya kalau belum login ya di e-Pusluh itu belum lengkap kalau belum login kan gitu ya. Tiada hari tanpa login di e-Pusluh. Tentu loginnya itu apa? Ya melaporkan LTT tadi kan gitu. Untuk Bapak Ibu yang kebetulan karena daerahnya belum ada LTT karena potensinya bukan tanaman pangan khususnya padi, ya jangan gelisah, jangan waduh saya kinerja saya nanti tidak terukur. Nah, nanti jangan gelisah, tetap melaporkan walaupun targetnya 0 kan gitu Bapak Ibu ya. Karena nanti e-Pusluh ini tentu akan ke depan Bapak Ibu sekalian ya, program-program Kementerian Pertanian, PR Kementerian Pertanian itu kan masih banyak. Yang mau diselesaikan Pak Menteri itu adalah swasembada beras dulu kan gitu. Nanti mungkin satu-satu swasembada daging, swasembada kedelai, kemudian komoditi lainnya, gula dan sebagainya itu akan digarap. Sehingga tentu rekan-rekan yang daerah wilayah binaannya adalah komoditi di luar padi, itu tentu kontribusinya juga akan nampak. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu ya, melalui pendayagunaan penyuluh pertanian dalam beberapa bulan ini sampai dengan awal tahun depan, ini ibaratnya satu kaki Bapak kan kakinya sudah di Kementerian Pertanian gitu ya. Satu kaki lagi masih tertinggal di daerah kan gitu ya. Sehingga ini semacam orientasi, ibaratnya kita kuliah, sekolah kan ada masa orientasi Bapak Ibu ya. Sehingga cara-cara kerja kan gitu ya. Cara-cara kerja, budaya kerja, saya kira budaya kerja sama ya. Cara kerja, kecepatan itu harus sudah mulai beradaptasi dengan cara-cara kerja Kementerian Pertanian kan gitu ya. Bukan lagi bukan kami kok di daerah tidak cepat, semua cepat harus dituntut cepat zaman sekarang ya. Tapi ada skala prioritas. Kebetulan prioritasnya adalah swasembada pangan, khususnya untuk tahun ini bagaimana Pak Menteri targetnya adalah swasembada beras kan gitu ya. Sehingga LTT ini jadi satu ukuran kinerja Bapak Ibu sekalian. Nanti yang berkinerja beliau sampaikan akan mendapatkan apresiasi. Tapi jangan karena ada apresiasi Bapak terus wah saya isi sembarangan tuh ini karena ini data ini yang mempertanggungjawabkan Bapak Ibu karena kan secara mandiri Bapak menginput ya, input kemudian tentu secara berjenjang diverifikasi baik di level BPP kecamatan, kemudian kabupaten kota, kemudian provinsi. Nah, kebetulan verifikator itu bisa mengedit ya Pak Acep ya, bisa mengedit inputan Bapak Ibu. Nah, karena beliau kan tahu nih, waduh ini di kecamatan apa atau di desa apa LPS-nya saja cuma 10 misalkan.
kok melaporkan hari ini 12 gitu, waduh kan jadi aneh gitu. Nah, tentu kalau tanpa program yang lain tentu kan jadi aneh gitu, kecuali ada opla, ada cetak sawah rakyat, itu mungkin saja. Sehingga pentingnya tadi peran masing-masing jenjang tadi Bapak Ibu ya. Saya kira tadi secara detail Pak Acep sudah menyampaikan. Baik, itu mungkin beberapa hal yang perlu kami ingatkan kembali, Bapak Ibu sekalian ya, tetap semangat. Bagaimana kita mengawal sama-sama ya, mendorong, kemudian mencatat dan melaporkan luas tambah tanam ke aplikasi Ibu Suluh. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, koordinasi dengan petugas data Bapak Ibu ya, ke petugas data di masing-masing. Kalau level Bapak Ibu di BPP tentu di kecamatan Bapak Ibu ya, saya kira juga satu rumah itu, satu BPP ngantornya. Kemudian kalau rekan-rekan yang berkedudukan di kabupaten, di provinsi, tolong dengan bidang TP, petugas datanya, tolong koordinasi yang baik. Tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Kami kita ini ya di pusat penyuluhan Bapak Ibu sebagai penyuluh pertanian di daerah, bukan kita mau ambil alih peran orang lain, tapi kita justru mau membantu nih, kan gitu ya, membantu mendorong tadi, mendorong, mengawal, mencatat. Tentu bukti mendorong apa? Oh, ini loh hasilnya dicatat. Oh, dilaporkan. Itu satu bukti bahwasanya pengawalan pendampingan sudah berjalan. Baik, itu Pak Acep ya, beberapa hal yang kami ingatkan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ya, tetap semangat, tetap sehat. Apapun menunya, Epusluh ya. Tiap hari. Aplikasinya itu. Baik, kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapus, ternyata dari Maluku Utara juga ada yang join, dari Halmahera Barat. Jadi terima kasih Iya. Pak Kapus atas arahannya. Nanti yang Halmahera dari Maluku Utara mohon realisasinya masih rendah, bisa digerakkan ya Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan Pak Kapus, kakinya baru satu, tapi hatinya harus sudah di Kementan Pak. Berarti harus mengikuti komandonya dari Kementan. Izin Pak Kapus. Insya Allah mudah-mudahan hari Sabtu ada arahan dari Pak Menteri Bapak ya, untuk pada kita semua terkait bagaimana mempercepat akselerasi swasembada pangan. Makasih Pak Kapus atas arahannya, dan nanti yang mungkin untuk yang dari Maluku Utara, mudah-mudahan sebenarnya sudah ada yang input, hanya saja belum banyak, jadi mohon temannya bisa di-sharing atau di grup bisa disampaikan bagaimana strategi atau caranya input LTT di Epuslu ya, simple, mudah, dan ya mudah lah, simple, mudah, murah gitu ya, karena nggak bayar gitu ya, gratis. Oke, kami lanjut itu ya. Pak Jamaludin tadi, makasih ya Pak Jamaludin ya. Izin Pak Kapus tadi memang yang BOP ini mudah-mudahan Pak Kapus juga sudah sering mengarahkan Pak Jamaludin, Bapak Ibu semua ya terkait BOP ini supaya kita gerak cepat, proaktif, jemput bola ke daerah supaya perkada ini segera cepat ada revisi. Kalaupun memang seandainya tidak harus revisi pun itu daerah bisa mengusulkan gitu Pak, Bapak Ibu semua ya. Jadi kami karena Bapak Ibu kan sudah di rumah kami sehingga kami juga peduli gitu ya. Nah ini, mohon kita sama-sama bisa mendorong sama-sama ya, dan mudah-mudahan di daerah juga Pak Hamid apabila perkaranya belum selesai bisa dikomunikasikan ya, kan KJP-nya di Pak Hamid yang di Maluku Utara, eee, ini yang lain gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain silakan. Monggo tadi Ian, makasih Pak. Ian, mungkin nanti mumpung ada Pak Kapus juga bisa deh. Ian tadi, Ian mana ya? Pak Ian? Nah, silakan Pak Ian Kapuate. Disebutin dari mana Pak ya? Ya, selamat siang. Izin Pak Aceh, terima kasih. Mhm. Izin nama dari BPP Siram Utara Barat. Kami memberikan apresiasi sekali kepada Pak Aceh, Pak Kapus, yang mana sudah memberikan angin segar bahwa kami penyuluh di tahun 2026 akan ditarik ke pusat. Dan juga untuk Pak Aceh sudah mendengar keluhan kami dari Maluku dan Maluku Utara terkait dengan laporan LTT yang belum juga tercapai target. Yang saya ingin tanyakan yang pertama di sini Pak, terkait dengan data LTT yang jenis LTT
Di sini kami punya penyuluh yang dia punya wilayah binaannya hortikultura dan tanaman pangan, namun dia punya jenis LTT-nya dia taruh OPLA. Gimana solusinya dia di mana OPLA atau di reguler? Mohon solusinya. Kemudian yang berikut, yang kedua, Pak, yang tadi Pak sampaikan bahwa lahan merah itu lahan yang dipanen belum ditanam. Kemarin kebetulan di kami punya wilayah binaan sudah panen 15 hektar, tadi juga 5 hektar. Berarti besoknya harus dilapor di lahan merah itu 20 hektar ya Pak. Kemudian yang berikut lagi Pak terkait dengan BOP. Yang kami dengar dari kabupaten sampaikan bahwa penyuluh yang memberikan laporan di Epuslu terkait dengan BOP harus sesuai dengan SK. Sementara di SK itu penyuluh tersebut dia punya wilayah binaannya yang di LTT itu berbeda dengan yang disampaikan dari kabupaten. Katanya nanti dia setuju akan. Akibatnya kami penyuluh tersebut belum buat laporan dari bulan Maret dan April. Lantaran dari usulan apa yang disampaikan dari kabupaten terkait dengan titik koordinat sesuai dengan SK wilayah binaannya. Kemudian yang berikutnya Pak, terkait dengan LTT. Tadi malam kami kerja dari jam 10, tapi puji Tuhan bahwa semua sudah boleh jalan dengan baik. Mungkin itu saja yang kami sampaikan dari Siram Utara, Pak. Kami kembalikan. Makasih. Pak Yan Kapwate izin Pak Kapus dari ini Maluku Utara Pak ya. Seram Utara. Nah, saya pernah ke Seram Pak, tapi nggak serem kok. Siram Utara Barat, Pak. Hah? Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Oh Maluku Tengah. Saya juga pernah kayaknya ya Pak. Lewat pesawat lagi Pak ya pulau. Oke baik. Makasih Pak Yan. Yang pertama kalau Maluku kan bagus Pak ya semalam. Aplikasi ditutup jam 19.30. Nanti mungkin izin Pak Kapus memberikan arahan yang lain. Jadi 9.30 Pak ya. Siap. Kalau di Maluku berarti 20.30. Nah, itu boleh. Kalau jam 10 ya sudah tutup, Bapak. Tokonya sudah tutup. Nah, kasihan juga Bapak belum tidur gitu ya. Nanti silakan diisi. Mungkin itu sementara waktu. Izin Pak Kapus ada tambahan? Kalau BOP izin Bapak. BOP tadi sudah ya Pak ya? Kalau BOP izin Pak tadi SK katanya harus sama yang di laporan Epuslu Pak ya atau sehingga belum bisa buat laporan. Kalau BOP mohon ini kan Epuslu untuk BOP kayaknya masih belum firm ya Pak Acep ya. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya untuk email yang dihubungi artinya untuk pemenuhan dokumen-dokumen sudah Bapak Ibu? Nggak ada yang jawab ya. Berarti bingung Pak. Sudah tahu untuk rekan-rekan pengelola BOP di provinsi maupun di kabupaten. Pak Ahmed. Suruh email. Pak Ahmed apa emailnya? Atau orangnya yang dihubungi sudah tahu ya, Pak Andre gitu-gitu. Halo. Ya, sudah Pak. Sudah ya Pak. Izin Pak Kabus, sudah kami Zoom terakhir kemarin terkait dengan percepatan LTT itu sudah kami komunikasikan dengan Pak Andre terkait emailnya di perencanaan maupun yang dikirim. Intinya kita sudah kirim ke penanggung jawab pejabat yang memenangi penyuluhan di seluruh kabupaten kota Pak. Oh baik. Ya, siap Pak. Baik. Jadi mohon ya Bapak Ibu sekalian kita jaga sama-sama nih terkait BOP ini ya. Ini kan saya juga sangat mengerti Bapak Ibu sekalian. Coba ini mekanisme yang lama saya kira tidak berlarut-larut begini Bapak Ibu ya. Tapi karena dikarenakan memang ini BOP tahun ini masuk ke DAK non fisik. Kemudian karena masuknya itu belakangan, rata-rata kan perkadanya itu sudah disahkan terkait APBD sehingga tidak masuk di perkada yang sudah disahkan sehingga perlu revisi parsial. Mungkin bagi kita orang-orang awam, kebetulan saya juga agak awam itu, apa itu perkada, apa itu ternyata itu kan butuh juga proses ya, sehingga memang butuh dorongan kolaborasi baik dari BPKAD, kemudian Bapeda, kemudian teman-teman pengelola di dinas masing-masing. Kami
sangat memahami ya rekan-rekan penyuluh ya, ini BOP ini kan betul-betul sangat membantu ya, baik dari untuk operasional ataupun untuk kegiatan-kegiatan Zoom seperti ini kan gitu ya. Jadi bukan unsur kesengajaan kami mempersulit Bapak Ibu ya, karena mekanisme ini memang dari Kementerian Keuangan. Sehingga uang ini sebetulnya sudah masuk di APBD Bapak Ibu sekalian, baik provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga kami di pusat penyuluhan, di BPP SDMP, nanti kan secara sistem memberikan rekomendasi untuk diteruskan ke Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk selanjutnya Kepala Biro akan membuat surat rekomendasi pencairan ke DJAPK atau Kementerian Keuangan gitu. Itu mekanisme. Sebetulnya lesson learned dari teman-teman yang sudah cair itu tidak terlalu sulit sih sebetulnya. Hanya memang di titik kritisnya kan di revisi perkadanya Bapak Ibu ya. Kalau setelah itu revisi saya kira tidak terlalu susah gitu. Ini mohon betul-betul undangan dari kami terkait nanti percepatan, kemudian ada narasumber dari rekan-rekan yang sudah mencairkan itu mohon betul-betul dicermati Bapak Ibu ya. Kemudian kami link YouTube terkait dengan pertemuan terkait percepatan BOP ini kan sudah ada juga. Nanti rekan-rekan bisa secara langsung mendengarkan di link YouTube tersebut sehingga kalau ada informasi-informasi berharga itu atau pembelajaran-pembelajaran terkait dengan pencairan BOP ini mohon bisa bisa diambil pelajaran baiknya itu. Baik, itu Pak Acep ya. Oke, makasih Pak Kapus. Nah gitu, jadi Bapak Ibu ya, insya Allah nggak usah takut, uangnya sudah ada, jadi nggak akan menguap Pak ya. Jadi mungkin bisa sebagai tabungan, tapi mudah-mudahan secepatnya diproses. Terus Bapak Ibu, izin Pak Kapus kami laporkan, mudah-mudahan aplikasi BOP juga secepatnya bisa integrasi, karena memang ini kami masih menstabilkan aplikasi yang khusus LTT dulu Bapak, karena ini BPP banyak yang update sehingga ini menyebabkan lumayan berat aksesnya. Lalu berikutnya Pak Ian Kapuate, meskipun jauh kita bisa bertemu Pak ya. Nah itu untuk lahan berak itu jangan, jadi kalau sekarang ada tambah 5 masukin 5. Nanti akumulasi per bulan per hari, Pak. Jadi harusnya bukan langsung diakumulasi lagi, enggak. Jadi hari ini 5 catat 5, kalau besok ada tambahan 5 masukin 5, nanti akan terdatabase jumlahnya, Pak. Jadi 1 bulan ada berapa lahan berak. Takutnya kalau itu tidak sama, padahal nanti akan kita jumlahkan dari 1 sampai terakhir ini, sebenarnya apakah sama dengan lahan luas baku sawahnya gitu, Pak ya. Harusnya kan antara luas panen, berak, sama ini nanti kalau diakumulasi rata-rata diakumulasi semua akan menjadi angka yang sama gitu ya. Karena kan luas baku sawahnya sama gitu ya. Lalu berikutnya kalau Pak Yan tidak ada LTT oplah ya tidak usah masukin Pak ya. Jadi Bapak Ibu khusus RTT reguler aja, nggak usah digeser jadi oplah. Kecuali Pak Digogo ada silakan bisa masukkan. Terus wajib ngisi di EPUS dulu Bapak Ibu meskipun 0 tadi sudah disampaikan gitu ya. Nah, Pak Ian silahkan ngisi dari jam 00 WIB, berarti di sana jam 1 ya. Jam 1. Bapak kan nggak mungkin jam 1 ngisi LTT kan. Silahkan sampai jam, kalau di Maluku berarti sampai jam 20.30. Kalau boleh, sebelum itu sudah input. Kasihan yang verifikasi Pak, nggak tidur gitu. Termasuk saya yang nggak bisa tidur, nungguin data dari Bapak gitu ya. Mungkin itu Pak Ian ya. Semangat Pak, di Maluku di mana? Di Maluku, Pulau Seram ada berapa penyuluh Pak? Pak Ian? 4 4. penyuluh. Semuanya sudah input EPUSLU belum? Yang TLT BPP karena kemarin nasibnya P3K jadi dia belum kembali ke BPP, dia masih Oh iya. belum melayani itu Pak. Kalau yang 4 ini kami 4 sudah Pak izin tanya yang tadi maksudnya gini Pak. Kemarin kan 15, tadi ini kan 5, tapi tadi saya sudah terlanjur input isi lahan berannya 0. Apakah di besok bisa isi yang 5 tadi ini yang panen tadi hari ini bisa Nanti minta koordinator aja diverifikasi angkanya ya, tadi yang disampaikan Pak Kapus. Kebetulan saya koordinator Pak. Oh, ya sudah.
Bisa langsung diperbaiki di aplikasi Bapak di kecamatan ya? Ya 15 yang kemarin saya sudah kirim. Oh, udah terlanjur, udah biarin aja? Terlanjur ya, siap. Heeh. Oke, makasih Pak Ian ya. Oh, Bapak Iya, sebagai makasih, Pak. koordinator, sebagai penyuluh WKPP Siap, Pak. semua. Oke, ada lagi silakan. Makasih Pak Ian ya, sukses di sana. Pak Jamal suaranya tapi nggak bagus, cari yang bisa nggak, tadi nggak terlalu jelas suaranya. Atau di chat aja ya Pak Jamal ya? Karena suaranya nggak jelas Pak Jamal. Bu Rachel, silakan Bu Rachel. Bu Baik Rachel. Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Pak, Ibu, Ibu videonya ditutup aja dulu. Bu Rachel, Bu Rachel videonya ditutup aja dulu supaya sinyalnya keluar. Videonya ditutup dulu videonya. Rahel Laisana, koordinator. Nah, Oke, yes. baik Pak. Nah, Kedengaran lanjut. suaranya Pak? Ya, Nomor 2 makasih sekarang, Pak. monggo Baik, silakan. ya. Makasih Pak yang menjadi pertanyaan saya yang pertama itu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu terdapat 10 BPP, tetapi hanya 6 BPP yang koordinatornya itu penyuluh, Pak. Jadi terkait pelaporan LTT ini mungkin hanya 6 yang bisa 6 kecamatan atau 6 BPP yang bisa melapor terkait LTT. Tetapi 4 kecamatan sisanya itu tidak bisa melapor Pak terkait LTT karena koordinator BPP-nya itu bukan penyuluh dan tidak punya link untuk masuk dalam pelaporan LTT Pak. Ya itu mungkin yang pertama. Yang kedua Pak terkait waktu pelaporan LTT ini di aplikasinya itu tertulis bahwa batas waktu pengiriman laporan LTT ini pukul 19.30 atau setengah 8 waktu Indonesia Barat Pak. Di kami Maluku itu setengah 10 waktu Indonesia Timur. Tetapi dilihat dari pengalaman yang terjadi Pak, kalau kita mengupload LTT ini lewat dari jam 12 siang, biasanya itu kita tidak terbaca sebagai dianggap bahwa belum melapor Pak. Kira-kira seperti apa itu Pak? Karena kemarin itu saya ambil contohnya Pak, kemarin dulu Pak, kita melapor di atas jam 12 siang, data yang dikirim dari provinsi ke kami di kabupaten itu bahwa nama-nama kami yang mengupload di atas jam 12 siang itu tidak terdata, dianggap belum mengirim laporan LTT Pak. Terus kemarin saya arahkan teman-teman penyuluh di BPP diupayakan mengupload di bawah jam 12 siang. Ternyata kami terbaca bahwa sudah melapor Pak. Kira-kira mungkin solusinya seperti apa Pak? Karena wilayah kerja kami di BPP itu secara keseluruhan desa binaan kami itu tidak ada jaringan Pak. Otomatis jam melapornya kita harus ke kota dulu untuk melapor LTT. Jadi sangat sulit bagi kami. Paginya ke wilayah kerja, terus siangnya lagi ke kota untuk melapor LTT, sorenya balik lagi begitu, mondar-mandir Pak. Maksudnya waktu efisiensi mohon pengertiannya Bapak dan solusinya bagi kami di wilayah binaan masing-masing. Terima kasih Pak. Siap, siap. Makasih Pak Bu Rachel ya. Bu Rahel. Oh, Bu Rahel. Makasih Hormat udah. Pak Kapus. Ada tambahan Bapak, Pak Kapus? Mungkin sebelum saya. Enggak, ini cuma Bu Rahel ini kan kayaknya saya kenal deh. Iya Pak, mahasiswanya di STBP Goa Pak. Ya, Oh, betul, ya. Ya, selamat ketemu kembali Bu, walaupun melalui Zoom ya. Ya, Hormat Pak. ya. Di mana tugas Bu? Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pak. Oh, Tanimbar. Tanimbar itu yang dekat ya? Timor Leste itu. Iya Pak, sama Pak Gaspar Pak. Pak Gaspar, Pak sama John itu di situ. Iya Pak, sama Pak John Mamesa Pak. Ya, Ya, itu di situ juga ya. Oh, baik. Ya, iya. ya, mohon Pak Acep ya yang secara teknis tadi, ini memang kan Indonesia ya. itu luar biasa luasnya ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.
kalau kita di pesawat itu ya Pak Acep ya, aduh demikian luasnya. Jadi memang spot-spot area yang blank-blank spot itu memang masih banyak. Ini tentunya butuh apa ya kebijakan kan gitu ya. Nanti secara teknis Pak Acep silahkan ditanggapi ya. Tetap Oke. semangat ya Bu Rahel ya. Salam untuk teman-teman di Kepulauan Tanimbar. Ya. Oke, makasih Pak Kapus. Izin Bu Rahel, yang pertama adalah harusnya tidak bisa Bu. Jadi kita cut off 19.30. Tadi kan di pas latihan ada tulis tersimpan. Kalau sudah tersimpan berarti kemarin Ibu terburu-buru jadi nggak tersimpan. Jadi insya Allah sebelum jam 19 atau jam 20.30 di Maluku itu data akan tersimpan Bu ya. Jadi oh nanti kalau setelah jam 12 nggak tersimpan enggak. Buktinya kemarin yang jam 12 itu baru lapor 18.000. Izin memang Pak Kapus antusiasnya tinggi. Hari ini aja dari jam 11 tadi udah 18.000 orang Bu yang lapor. Nah, jadi kalau Ibu udah melapor jam sebelum itu berarti orang yang dari 18.000 ke 1 nah, yang lapor gitu ya. Tapi setelah jam 12 pun bisa Bu, silahkan. Yang pasti cek jaringan, selalu refresh karena memang crowded Bu ya karena banyak yang masuk gitu ya. Jadi kalau Ibu belum firm, silakan minta koordinator BPP cek. Kalau sudah masuk ke BPP itu sudah terdata, Bu. Sudah masuk di data list verifikasi BPP, berarti Ibu sudah masuk, nggak usah bingung lagi gitu ya. Dan nggak usah nanya ke tetangga, nanti tetangganya juga bingung, nggak ngerti. Nah, tanya ke koordinator BPP. Gitu ya, Bu Rahel ya. Dan tetap semangat meskipun jauh, inilah Indonesia ya, dengan nanti kalau sudah di pusat kan sudah jadi satu keluarga Bu ya. Jadi Ibu jadinya pegawai Kementan. Nah, ayo kita buktikan. LTT-nya tinggi kan Bu? Jangan nol loh ya. Oke, makasih Bu Rahel, tetap semangat ya. Jadi silakan boleh ngisi sore boleh, yang penting sebelum jam 19.30 WIB ya. Karena kalau setelah jam 19.30 itu akan tertutup. Tapi kalau saya sih sarankan udahlah jam 4, jam 5 itu udah selesai semua Bapak Ibu supaya kami juga bisa menganalisis dan segera istirahat ya. Nanti kalau datanya telat kami sulit istirahat. Oke, makasih. Selanjutnya di STAN ini Kabupaten Maluku silahkan. Karena dari dinas. Dari dinas silahkan. Maluku Utara silahkan. Nah, saya monggo silakan di unmute, di unmute. Di unmute, Pak. Nah, silakan. Monggo. Kita sebentar lagi Bapak ya, karena ada pesan dari Pak Kapus, kita mungkin sekitar 10 menit lagi ya. Monggo silakan dari Maluku Tenggara. Ya, sama Pak Aceh, sama rekan-rekan penyuluh kabupaten di provinsi Maluku. Saya mau melanjutkan terkait kemarin yang kita kemarin ada hal teknis yang menyangkut terkait dengan pembiayaan BOP, Pak. Kalau kita telusuri di rekening belanja itu untuk program untuk kegiatan untuk belanjanya itu kan ada yang belanja jasa teknis dan juga ada belanja honorarium, Pak. Di dua-dua rekening belanja ini dua-duanya semua kena pajak, Pak. PPh 21, Pak. Jadi kalau masuk di belanja dua ini maka itu kena pajak, Pak. Tapi kalau dia masuk pada belanja operasional dalam hal ini misalnya biaya transportasi maka itu dipastikan tidak kena pajak, Pak. Mungkin ini sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk ditinjau kembali, Pak. Kalau misalnya untuk jasa tenaga teknis atau belanja honorarium BOP itu kena pajak. Kami sudah cek di BKD juga di sini di keuangan daerah itu dua-duanya semua kena pajak, Pak. Kalau berdasarkan eselonisasi, kalau 3 itu 5%, yang eselon 4-nya 15%, Pak. Kalau pakai belanja transportasi atau belanja operasional, nah itu tidak kena pajak, Pak. Ini mungkin sekedar masukan, mungkin jadi bahan pertimbangan untuk Kapus untuk bisa dilihat kembali, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Izin Pak Kapus, ada?
Ya, baik, ini saya kira kemarin ikut Zoom ya Pak ya, di Stan Maluku Tenggara. Saya kayaknya ingat ikut Zoom yang BOP ya Pak ya. Itu kemarin ada 3. Iya, iya. Kayaknya putus-putus, nggak bagus sinyal ya Bapak ya. Iya. Matikan saja Iya. Pak videonya. Videonya dimatiin aja, Pak. Videonya dimatiin aja. Oke, sip. Ya, baik Pak. Kalau terkait akun-akun tadi ya, saya kira itu kan bukan hal baru ya Pak ya. Iya. Bukan satu hal baru, nanti menyesuaikan saja Pak, masing-masing terkait dengan pajak dan sebagainya ya. Disesuaikan saja Pak. Oke. Gitu ya Pak Cep. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jadi kalau akun, Pak, menurut saya pengalaman, silakan. Karena kalau jasa memang harus kena pajak ya, Pak. Karena memang itu undang-undang, peraturan yang berlaku ya. Tapi kalau Iya. memang tidak kena pajak gitu. Tapi kan BOP, mekanismenya silakan. Kan kemarin sudah disosialisasikan ya, Bapak dari Iya. Pak Andre mungkin ya, tim maupun dari yang lainnya. Ini tuh Pak ya, untuk BOP, Iya. untuk aplikasi aman ya, mudah-mudahan Maluku ini udah bagus. Maluku Utara, mohon teman-teman dari Maluku Utara, nanti Pak Latu ya, coba kita arrange lagi yang Maluku Utara. Kalau jelek hari ini, besok harus jadi. Nah ini Pak Latunya yang wajib membuat undangan dan ini ya, karena ini banyak yang hadirnya dari teman-teman Kabupaten Maluku ya. Baik, terima kasih Pak Kapus, izin. Karena memang masih ada lagi aktivitas yang lain dan kami juga harus Zoom berkali-kali Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan ini bukan berarti kami menganggap ini ya capek, enggak. Ini memang kami semangat ketika ketemu teman-teman. Tapi intinya aplikasi ini simpel Bapak Ibu. Kalau seandainya ada kendala silakan diskusi dengan teman-temannya. Karena di Maluku ini sudah ada lebih dari 200 orang yang sudah melapor, berarti sebenarnya secara sistem aplikasi ini tidak terlalu sulit ya. Mungkin Pak Hamid yang di grup juga sering bertanya, kalau ada kendala silahkan Pak Hamid ya nanti bisa di-share. Terus Pak Hamid nanti jam 1 juga masih ada Zoom Bapak ya dengan untuk kita bahas data tanggal 1 sampai 15. Ini ada selisih Pak Hamid ya, nanti mohon bisa join, kita samakan datanya antara yang data LTT dengan data yang dari penyuluh ini tidak sama. Jadi mohon nanti jam 1 insya Allah Bu Rina dan juga kami akan sama-sama membedah data tersebut ya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu, izin Pak Kapus sebelum tutup. Pak Jepri mohon maaf ya karena ada agenda lain. Tapi kalau ada pertanyaan Pak Jepri nanti ke Pak Hamid nanti tiktokan sama saya. Ya, Pak Jepri semangat ya. Monggo Pak Kapus ada arahan? Ya, saya sedikit saja. Intinya kan ini mekanisme pelaporan saya kira sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Kemudian WA group sudah dibangun, sistem sudah dibangun, baik rekan-rekan koordinator provinsi, kemudian kabupaten, kemudian grup dengan kami penyuluh pertanian pusat ya Pak Hasan. Kemudian kebetulan ini kan tanggung jawab Maluku ini Pak Acep, bukan Pak Acep ya? Sebenarnya Pak Joko Pak, kami bantu. Ya. Oke, baik. Kebetulan Pak Acep ini kan yang pegang aplikasi ya. Artinya kita di Pusat Penyuluhan Pertanian saling berkoordinasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu sekalian ya, kita tunjukkan keberadaan penyuluh itu ada kan gitu ya. Dengan adanya Impres nomor 3 2025, ayo kita tunjukkan memang dengan penyuluh ditarik ke pusat itu daya ungkit terkait dengan swasembada pangan itu ada gitu. Swasembada pangan itu terwujud secepat-cepatnya dan insya Allah tahun ini tanda-tandanya sudah semakin terang kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baca di media kan gitu ya, cadangan gabah kita ini luar biasa ini. Sepanjang sejarah ini 4 bulan terakhir ini sudah cadangannya 3 juta gitu, 3 juta ton. Bulan depan mudah-mudahan Pak Menteri sampaikan bisa tembus 4 juta. Itu kan tanda baik bahwasanya memang produksi melimpah kan gitu. Nah kita tunjuk distribusi kita di penyuluhan
melalui teman-teman di lapangan, itu betul-betul ada. Kontribusinya harus terdokumentasi. Terdokumentasi di mana? Di aplikasi kan gitu Bapak Ibu ya. Itu salah satu tool untuk mengukur, oh betul dari sekian ribu, 37.000, ini sudah melapor secara rutin harian itu 80% misalkan, ketemulah angka 25.000, 27.000 itu melapor setiap hari. Karena ini data yang didapatkan melalui e-Puslu ini kan akan dikompilasikan Bapak Ibu ya dengan data TP maupun data di laporan utama yang dikoleksi oleh Pusdatin. Sehingga kami sampaikan di samping mengisi e-Puslu tentu rekan-rekan berkoordinasi ya di level kecamatan BPP dengan petugas data masing-masing wilayah ataupun di level kabupaten tentu dengan bidang tanaman pangan sehingga data kita baik dari rekan-rekan penyuluh melalui e-Puslu, data-data melalui core data di TP, ada sistem namanya SIPD itu mudah-mudahan sudah masih jalan ya yang di TP, termasuk yang laporan utama melalui PJ swasembada provinsi maupun kabupaten masing-masing. Ini adalah demi ikhtiar Pak Menteri ya dalam rangka betul-betul mengawal LTT ini karena beliau tidak mau LTT ini di bawah 1 juta. Setiap bulan itu targetnya harus 1 juta. Karena kalau tanam 1 juta, insya Allah kebutuhan kita beras plus cadangan nasional itu akan terpenuhi. Sehingga swasembada itu satu betul-betul bisa dibuktikan dan diwujudkan sesegera mungkin. Itu Pak Acep, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Baik, terima kasih Pak Kapus. Mohon maaf Pak Hamid, ada yang saya Pak? Maaf Pak Hamid, saya bukan host jadi nggak bisa jadiin host. Saya pijit yang itu Pak Hamid. Oh, silakan Ya. Pak Hamid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapus, Pak Latu, Pak Acep, terima kasih atas kehadiran Pak Kapus hari ini dalam memberikan motivasi bagi kami penyuluh di Provinsi Maluku khususnya dan juga di Provinsi Maluku Utara. Hasil laporan terakhir kami tadi yang sudah di-share oleh Pak Acep dan sudah saya share di grup, memang kami agak pergerakan cukup signifikan Pak dari yang sebelumnya rapor kami merah sekarang sudah di kuning dan perlu kerja keras lagi untuk insya Allah masuk ke tahap yang hijau Pak. Insya Allah kami akan motivasi penyuluh kami di Provinsi Maluku untuk sama-sama bergerak seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, tunjukkan pada Bapak pemerintah kepada pusat bahwa penyuluh ada dan akan berkontribusi dalam mensukseskan program swasembada pangan Pak. Untuk kami di Provinsi Maluku barangkali mohon dipahami juga bahwa karena kami kan ada beberapa provinsi yang tergolong 3T Pak, jadi dari sisi sinyal mau dikata karena ini kita berada dengan aplikasi yang pada akhirnya juga kan sangat sinkron dengan sinyal, itu memang mohon dipahami juga bahwa teman-teman sebenarnya sangat berpartisipasi dan bukan mau dan sudah kewajiban mereka untuk menginput laporan, tapi terkendala dengan teknis-teknis seperti yang tadi, aplikasi pada saat mereka sudah menginput terkendala dengan teknis seperti begitu, sehingga membuat mereka agak molor dalam pelaporannya seperti yang sudah banyak di-chatting ke kami secara pribadi Pak. Jadi tapi mereka tetap berusaha untuk memberikan laporan dalam pengawalan wilayah binaan mereka masing-masing itu di Provinsi Maluku dari kami. Jadi mohon kami terus dibantu dalam hal ini khusus Pak Acep dalam hal apa yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi IT-nya Pak. Jadi itu barangkali dari kami jadi sebagai barangkali closing statement Pak untuk Zoom meeting hari ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Hamid. Terima kasih Pak Kapus atas arahannya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Insya Allah kami bantu apabila ada yang kendala aplikasi silahkan bisa disampaikan ke Pak Hamid ya. Pak Hamid insya Allah nanti di grup itu Ya. kami bantu ya. Saya juga tidak terlalu paham aplikasi tapi minimal kalau bilang refresh ngerti gitu Bapak ya. Oke, baik Bapak Ibu tetap semangat sampai ketemu nanti di kegiatan lain besok MSPP terus hari Sabtu kita ada mendengarkan arahan dari Pak Menteri apel siaga ya. Jadi siaga untuk mensukseskan swasembada pangan secepatnya dan sesingkat-singkatnya. Ayo kita buktikan sehingga kita layak untuk tahun depan memang di Kementan dan dengan ya dapat fasilitas Kementan ya, gaji dan tukin di Kementan gitu ya.
Meskipun di Seram tapi tukinnya tukin Jakarta sama Pak, Hamid ya, jadi nggak jauh beda. Siap. Itulah kalau di Kementan gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang di Seram, yang di Jakarta sama, kalau tukin nanti grade-nya sama, uangnya sama gitu ya. Baik, terima kasih, tetap semangat dan, ayo kita buktikan kita bisa ya Bapak Ibu penyuluh, jangan terlalu banyak mengeluh lah, kita buktikan bahwa masalah itu adalah sebagai pendewasaan bagi kita gitu ya. Baik, makasih Pak Kapus, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eee, Terima kasih. kami tutup Zoom-nya, tetap semangat kalau Pak Hamid lanjut, monggo. Pak Hamid nitip Siap. ya, teman-teman dikawal. Baik, Siap. assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman, izin, live.